Alhamdulillahilladzi lahu al-khalqu wal amru wa lahu bima syaa'a wa qadar. Al-qahharu alladzi la tanfi'u fihi ahkamuhu bi syai'in ma tata'akhkhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul mannan. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila al-aswad wal ahmad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majid ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihi al-aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin dan saudara salat Jumat rahimakumullah. Di mimbar yang mulia ini saya sebagai khatib ingin mengajak kepada seluruh para jemaah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah, yaitu dengan mengerjakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Kita sebagai seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mari kita jaga keislaman dan keimanan kita, jangan sampai kita murtad keluar dari Islam. Kita jaga keislaman dan keimanan kita, jangan sampai kita mati tidak membawa Islam dan iman, apalagi kita kafir kepada Allah. Agar diri kita tidak murtad, maka kita harus berhati-hati di dalam berbicara. Kadang-kadang kita berbicara, kita merasa bahwa apa yang kita katakan itu memurtadkan kita keluar dari Islam. Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau itu kita sudah mutafik bahwasanya murtad ini terbagi atas 3 bagian. Al-murtad ala salasati aqsam. Murtad terbagi atas 3 bagian. Yang pertama kata Imam Nawawi, murtadun bil qawli, yaitu murtad secara lisan. Lisan kita kadang-kadang kita berbicara, pembicaraan kita ini memurtadkan kita. Satu contoh, kita mengatakan Allah tidak bisa melihat, atau kita katakan Allah itu tidak ada, maka kita murtad kepada Allah. Begitu juga kadang-kadang kita mengatakan saudara kita yang muslim, saudara kita yang beriman, kita mengatakan dia itu sebagai binatang, kita katakan dia anjing, kita katakan dia kambing dan sebagainya, maka itu adalah memurtadkan kita keluar dari Islam. Berarti kalau kita sudah murtad keluar dari Islam, maka amal ibadah yang kita kerjakan selama itu juga dan sebelumnya sampai kita murtad saat itu, maka dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya nol karena kita telah keluar dari Islam. Bagaimana caranya agar kita bisa kembali ke dalam agama Islam? Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, ucapkanlah 2 kalimat syahadat, yaitu dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut, kita kembali ke dalam agama Islam. Kalau kita tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut, kata Imam Nawawi, cukup di dalam sholat. Ketika kita tasyahud awal, ketika kita tasyahud akhir, kita mengucapkan dalam tasyahud tersebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita sudah kembali ke dalam agama Islam.
Kemudian murtad yang kedua kata Imam Nawawi yaitu adalah murtadun bil fi'li, murtad secara perbuatan. Murtad secara perbuatan itu satu contoh, kita bersujud kepada berhala, menyembah kepada patung, atau kita menyembah kepada pohon. Maka di dalam hati kita walaupun kita itu tidak bersujud di dalam hati kita kepada berhala itu, hanya berpura-pura, tetapi kita telah melakukan perbuatan itu, maka itu disebut dengan murtad bil fi'li, murtad secara perbuatan dari Imam Nawawi, keluar dari Islam. Kemudian murtad yang ketiga kata Imam Nawawi yaitu adalah murtadun bil qaul, murtadun bil i'tiqad atau bil qalbi, yaitu adalah murtad secara hati atau ragu-ragu di dalam hati. Kita ragu di dalam hati dengan adanya Allah, karena kita tidak bisa melihat kepada Allah, Allah tidak tampak. Ragu di dalam hati, ada tidak Allah itu. Ragu terhadap surga, ragu terhadap neraka, ada tidak, karena tidak jelas. Ragu di dalam hatinya tentang siksa di dalam kubur, nikmat dalam kubur, hari kiamat, kebangkitan pada hari kiamat. Maka kalau kita tidak yakin, ragu di dalam hati, itu telah murtad secara hati. Allah Subhanahu wa taala ini jelas ada buktinya, adanya Allah dapat kita rasakan karena adanya alam semesta, itu adanya makhluk, adanya langit bumi dan isinya. Ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Cuma Allah berbeda dengan seluruh makhluk. Allah berbeda dengan seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Kalau Allah ciptakan langit bumi dan isinya, Allah berbeda dengan semua itu. Kemudian bagaimana tata cara kita mengenal kepada Allah agar hati kita ini yakin 100%? Kenali Allah itu dengan cara yaitu mengenali sifat-sifat Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang wajib itu 20, yang mustahil 20, kemudian yang jaiz 1. Kenali sifat-sifat itu. Kemudian untuk mengenal kepada Allah, selain mengenal sifat-sifatnya, wajib kita mengenali yaitu asma-asmanya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mempunyai asma 1300 berada di dalam kitab Taurat, 300 berada di dalam kitab Zabur, 300 berada di dalam kitab Injil, 100 berada di dalam Al-Qur'an, yang tertulis hanya 99 yang satu rahasia. Kemudian selain dari mengenal asma-asma Allah, maka kita harus mengenali kitab-kitab Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab itu dari langit ke bumi, yaitu berjumlah 104 kitab yang wajib kita ketahui itu hanya 4, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Sedangkan kitab-kitab yang lain tidak perlu kita tahu, tidak wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Sedangkan kitab yang harus kita pelajari yaitu adalah Al-Quran. Ada lembaran kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, itu berbentuk lembaran baik kepada Nabi Adam dan kepada Nabi-Nabi yang lain. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Suhuf Ibrahim wa Musa. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Allah suhuf, ada suhuf, lembaran-lembaran kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kalau kita sudah kenal kepada Allah, pasti yakin di dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Karena Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan seluruh makhluk, baik di zatnya, baik itu di sifatnya, baik itu di perbuatannya. Kalau di dunia Allah tidak akan bisa dilihat, kecuali nanti di alam akhirat kita baru bisa melihat kepada zat Allah. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran itu dijelaskan, ketika Nabi Musa meminta kepada Allah untuk menunjukkan dirimu ya Allah, tunjukkan dirimu,
Allah mengatakan kepada Musa, engkau tidak akan sanggup untuk melihatku Musa. Nabi Musa memaksa sampai 3 kali, kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Musa, menolehlah ke sebelah kanan. Setelah Nabi Musa menoleh ke sebelah kanan, Allah hancurkan gunung dengan sifat dan sifat kudrat dari Allah. Maka gunung itu hancur, Nabi Musa alaihissalam tersungkur pingsan. Berada di mana Allah? Allah Subhanahu wa taala laisa bil makan, Allah itu tidak mempunyai tempat. Karena sebelum tempat itu ada, Allah Subhanahu wa taala sudah ada terlebih dahulu. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tetapi makna istawa secara ilmu tafsir itu tidak bisa dimaknai secara langsung. Maka istawa itu dimaknai istawa, artinya Allah Subhanahu wa taala menguasai dari atas sampai bawah-bawah aras. Bahwasanya Allah menciptakan aras makhluk yang paling besar, langit lebih besar daripada bumi lebih kecil daripada langit. Seandainya langit dan bumi itu dilemparkan ke aras, dia seperti gelang yang dilempar ke padang pasir, saking luasnya aras. Berarti Allah Subhanahu wa taala ini pasti ada, jelas adanya. Buktinya dapat kita rasakan karena adanya makhluk. Tidak mungkin langit, bumi dan isinya ada dengan tersendirinya kecuali yang menciptakan. Ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman kita sudah 100% tidak ragu dengan adanya Allah, maka iman kita sudah 100%, insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau kita sudah beriman, apakah kita pasti sudah akan menjadi orang yang bertakwa? Belum tentu. Orang musyrik belum tentu beriman. Orang yang beriman jelas dia musyrik. Apakah orang yang beriman jelas dia bertakwa? Belum tentu. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam beragama Islam. Maka ayat ini Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk selalu bertakwa kepada Allah. Berarti tidak semuanya orang yang beriman itu sudah bertakwa, tidak. Karena iman ini kadang-kadang satu hari turun, kadang-kadang satu hari dia naik. Bagaimana caranya agar iman itu semakin naik? Maka tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak amal ibadah kepada Allah, seperti memperbanyak bersedekah, memperbanyak melakukan sholat sunnah, puasa sunnah, dan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena hanya dengan takwa kepada Allah ini sebagai modal kita, maka ketika kita meninggal dunia kita akan selamat. Ketika kita masuk ke alam kubur, di alam barzakh, kita akan selamat. Kita akan bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Karena malaikat munkar dan nakir itu bertanya, Rabbuka, siapa Tuhan? Dia tidak bertanya pilih, bertanya tasawuf, siapa Tuhan? Kalau kita tidak bertakwa, tidak ada sambungan kepada Allah, kita tidak pernah sholat, tidak akan bisa menjawab pertanyaan itu kecuali mereka yang punya iman dan punya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat ketika kita dihisab, maka insya Allah hisab kita akan lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Karena dengan takwa kepada Allah ini, maka ketakwaan ini yang akan menghantarkan kita masuk ke dalam surga dan kita tidak akan masuk ke dalam neraka. Karena ketakwaan kepada Allah. Karena takwa kepada Allah ini adalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia di hadapan Allah sama, yang beda di hadapan Allah adalah takwanya. Dan Allah berfirman,
firman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya lebih mulia kamu di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semuanya ini akan menjadi orang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita ke masjid ini akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala penyebab turunnya rahmat Allah kepada kita, sehingga seluruh dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, dan salat Jumat kita pada hari ini akan diberikan pahala oleh Allah yang berlipat ganda kepada kita, dan Allah akan menjadikan kita semuanya golongan orang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Inna salam kalamullahi malikil a'la min jalali wal ikram. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu bi qawlihi ahlul muhtadun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم، واستغفره إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم